Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan channel di Organik. Kali ini saya ada di Desa Bumireja, tepatnya di Grumbul Cipari, RT 5 RW 1. Iya benar, Pak Solihin. Ini mau pengaplikasian pagi hari ini. Ini sedang proses pencampuran urea dan organik. Tadi ureanya dikasih 2 gelas karena ini subsidi. Dan ini Pak Solihin. Halo Pak Solihin ya. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi contoh atau percontohan di Desa Bumireja di Grumbul Cipari, supaya nanti petani bisa irit biaya dan juga bisa mendapatkan hasil yang lebih baik daripada yang kemarin. Ini casnya memang belum sesuai dengan standarnya, dan juga ini puyernya juga nanti kalau bisa diganti, karena ini memang bukan standar kita. Standar kita ada puyer yang mata 4 atau mata 5 atau mata 8 karena lebih ngabut. Tapi ini karena belum siap dan memang adanya ya kita tunggu aja, karena ini untuk memaksimalkan waktu dan tempat supaya hari ini bisa pengaplikasian. Nah, ini saya menuju ke tanam. Ini sudah kelihatan saya ditemani Bapak Prapto yang setia selalu mendampingi para petani, supaya nanti petani bisa menghasilkan tanaman yang sehat dan tanaman yang subur. Terpenting petani harus bisa membenahi lahan. Nah, ini tanaman seperti ini sebetulnya sudah tidak butuh urea, karena petani karena kebiasaan aja. Tapi ini kita ngikutin petani aja dulu. Yang penting maunya petani gimana kita ikutin dulu. Nanti setelah ada perkembangannya kita yang menentukan, karena kita punya SOP-nya yang harus diikutin. Nah, ini menunggu Pak Janudin. Nah, ini sudah datang. Nah, mudah-mudahan nanti menjadi contoh di daerah Bumireja, tempatnya Grumbul Cipari, supaya bisa bertani dengan irit biaya tapi hasilnya ini ya Pak ya. Oh iya, mungkin sing kurus-kurus, nah, sing paling ngabut Pak, karena butuh kita bukan ngocor tapi ngabute. Nek ngabut mungkin kan irit. Nah, ini paling ngabut, ampun sing ngocor. Semuanya harus dipersiapkan, karena memastikan tanaman yang baik adalah yang penyemprotan. Nah, niki Pak, nun sewu seperti ini niki Pak, kirang-kirang sesuai kali standar kita. Nah, makanya ya nanti kalau bisa Pak diusahakan tank cas ini kirang Pak. Saya sendiri dulu malah kadang-kadang niki Pak kurang memenuhi standar sebetulnya Pak. Ya pokoknya digesrut mawon Pak, digesrut mawon. Nah, niki sing maksudnya nanti petani memang harus diperhatikan, karena kita punya standar ya harus ngikutin, karena pingin tanaman yang baik dan sehat atau subur ya kita harus punya standar. Nah, ini karena adanya cuman ini ya kita maksimalkan aja. Mudah-mudahan nanti Bapak Solihin bisa mencari tank yang lebih baik lagi, karena ini kalau tank seperti ini kurang sesuai sama. Nah, itu saya Pak niku Pak. Nah, niku saya mandan saya niku Pak. Nggih Pak, wau donge kudu nggawa ngene panjenengan. Nggih, nah wah, sabet-sabetakan teng pucuke mawon Pak. Kados tiyang motong rumput. Nah, kados ngoten Pak. Nggih, kados ngoten. Nah, ini memang seperti itu Pak.
Gesurutan maksudnya niku anu sih apa nggih. Nah niku mulai madu ngabut tapi tetap ngabut sing kae sih cas-casan. Lah niki petani ya memang nanti kalau memang tanamannya mau bagus, mau sesuai dengan standar kita ya kita juga punya standarnya. Kita harus memaksimalkan tangki cas atau ya minimal ngabut, karena pengabutan itu sangat diperlukan karena tanaman butuh nutrisi banyak dan harus dicukupi, dan makanya sekarang harus bisa menyempurnakan penyemprotannya supaya sesuai dengan standar kita. Nah ini Bapak Solihin sendiri memang kelompok tani di daerah Cipari, Desa Bumireja, kecamatan ya, kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap. Nah ini sedang pengaplikasian melalui pemupukan di organik. Ini tidak menabur urea sama sekali. Ini hanya menggunakan 2 gelas urea subsidi karena punya yang subsidi. Mudah-mudahan nanti 5 hari setelah di penyemprotan ada perbedaan. Anu mawon Pak, dados anu pucuk-pucuk mawon mboten sah. Nah, kados ngoten pucuke mawon disabet-sabetaken Pak. Nah, kados ngoten. Nah, kados ngoten mawon. Mboten usah nuncak-nuncak teng anu ngandhap. Nah, kados ngoten. Nah, laras kados ngoten. Wes sing penting pucuke disabetaken mawon. Nah, niki nuwun sewu memang suka teriak-teriak karena memang ya ini harus tepat, karena petani memang biasa penyemprotan, tapi kalau penyemprotan organik memang harus ngikutin kita supaya nanti petani bisa menghasilkan tanaman yang sesuai harapannya petani dan bisa menghasilkan tanaman yang subur dan sehat. Nah ini mudah-mudahan nanti bisa menjadikan bahan renungan, karena pemompa cas itu lebih baik daripada tangki yang pompa. Ini karena satu lebih mudah, lebih irit, dan juga lebih simpel karena lebih maksimal pengabutannya. Nah ini mudah-mudahan nanti diperhatikan semua petani agar menyiapkan tangki cas supaya lebih maksimal dalam penyemprotannya. Nah ini kalau misalnya kita nggak tahu, nah ini kadang-kadang takutnya petani nanti bilang pupuk tidak bagus karena belum tahu cara metodenya dan standarnya. Nah ini harap diperhatikan nanti ke depannya supaya petani-petani yang menggunakan pemupukan di organik wajib menggunakan puyer mata 4 atau puyer mata 8, itu yang harus ngabut supaya hasilnya nanti lebih baik dan lebih maksimal cara penyemprotannya. Nah ini mudah-mudahan Pak Solihin sebagai kelompok tani nanti bisa mengadakan atau mengajukan tangki, atau petani sebetulnya kalau misalnya mengadakan sendiri sebenarnya bisa, tapi kadang-kadang karena mungkin belum ada yang bisa mengarahkan, karena kadang-kadang petani seadanya aja ala kadarnya, tapi memang ini harus disampaikan supaya nanti petani harus menyiapkan peralatan yang menunjang untuk kesuksesan. Nah ini mudah-mudahan nanti kedepannya bisa terwujud petani-petani yang menggunakan tangki-tangki cas supaya pengabutannya lebih maksimal dan juga hasilnya lebih maksimal. Nah ini saya selalu ditemani Bapak Prapto. Halo Pak Prapto. Halo juga halo. Nah ini memang setia menemani petani di mana aja wilayahnya di Kedungreja. Ini memang selalu ditemani Bapak Prapto. Nah saya maju ke depan supaya bisa mengambil gambar apa dokumen sama Bapak Solihin.
Halo Pak Solihin. Halo. Nah, mudah-mudahan nanti bisa mengadakan tangki cas ya Pak Solihin. Ya, ini supaya sesuai standar kita Pak Solihin. Ya, nah ini yang penting disemprot dulu karena petani memang butuh bukti. Kalau misalnya kita nggak dampingi, nggak tahu bagaimana penyemprotannya. Nah, kalau seperti ini saya sudah tahu. Nanti hasilnya seperti apa bisa dibedakan penyemprotan cas dengan penyemprotan manual. Nah ini nanti untuk menunjang kesuksesan memang harus mengikuti alur dari penyemprotan yang mengabut. Nah ini supaya para petani nanti sukses dan mudah pengerjaannya. Tapi jangan lupa di subscribe, like, komen supaya channel ini bisa berkembang dan juga bermanfaat bagi petani lainnya. Nah ini sekitar sini memang rata-rata umur 21 hari tapi sudah tinggi-tinggi, dan ini sebetulnya sudah sangat memenuhi standar karena tanamannya sudah hidup dan sudah beranak. Nah ini mudah-mudahan kedepannya banyak petani yang menggunakan supaya ongkosnya irit, hasilnya bisa meningkat. Nah ini perlu diperhatikan. Di organik hanya 2 kali penyemprotan dan hanya menggunakan organik atau urea 1 gelas 2 gelas sudah cukup 1 tangkinya. Nah ini terima kasih, jangan lupa sekali lagi subscribe.